Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Mutiara Syifa di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Hari ini, di pagi hari ini kita kedatangan tamu, yakni anggota dari KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Agus Hasan Hidayat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ini kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah. Jadi hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023, kami Mandua Kebumen kedatangan tamu yang mensosialisasikan mengenai pemilu kepada teman-teman semua yang di Mandua Kebumen dalam rangka penerapan P5RA juga gitu ya Pak. Ya. Boleh dijelasin nggak Pak, kenapa P5RA itu ada kaitannya dengan pemilu? Baik. Terima kasih Mbak. Jadi pertama kami bersyukur nih diundang dalam podcast. Nih Mandua ini hebat nih sejak saya masuk gerbang nih, mantep. Nah apalagi dengan program seperti ini, saya bersyukur bisa hadir di sini. Nah kebetulan ini kita program bersama KPU diundang sebagai narasumber untuk P5 program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah betul. Salah satu materinya di sana adalah P5 itu kan membangun kesadaran demokrasi, khususnya kepemiluan bagi siswa. Nah terus kemudian sekolah ini kan menjadikan KPU sebagai narasumber karena di samping ini kelembagaannya KPU memang bergerak di dalam penyelenggaraan pemilu, tapi juga KPU itu punya tugas kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih. Nah terutama salah satu segmennya itu adalah di generasi muda atau pemilih pemula begitu. Nah ini kan di mana ada yang berusia mungkin tanggal 14 Februari besok tahun 2024 itu sudah berusia 17, maka memiliki hak untuk memilih. Nah maka itu juga penting bagi kita untuk melakukan sosialisasi. Di samping pada teman-teman yang lain belum, wawasan tentang demokrasi dan pemilu seharusnya sejak dini itu bisa dipahamkan gitu sehingga bisa. Nah terus kan tadi berarti siswa Mandua Kebumen ini yang nantinya pada Februari 2024 ini sudah berusia 17 tahun boleh untuk memilih gitu ya Pak? Ya betul. Nah apa aja sih, siapa saja yang boleh memilih di pemilu gitu? Peraturannya apa saja dari DPT? Iya. Jadi sesuai dengan ketentuan perundangan khususnya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu di sana ada syarat untuk bisa memilih itu harus masuk dalam DPT. Sedangkan masuk dalam DPT itu paling tidak ada 3. Yang pertama itu berusia warga negara Indonesia, jelas nanti dibuktikan dengan EKTP misalnya begitu. Yang kedua berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah, nah itu boleh. Dan yang ketiga tidak dicabut hak pilihnya tentu saja. Nah itu semua persyaratan untuk tercantum dalam DPT sehingga memiliki hak untuk memilih. Nah di tingkat SMA atau menengah ini termasuk di Mandua Kebumen ini kan banyak juga siswa yang masuk sana. Tentu saja jika memenuhi syarat itu maka dia bisa memilih nanti di 14 Februari tahun 2024 untuk pemilu serentak besok gitu. Terus tadi ada yang hak pilihnya dicabut gitu ya Pak? Kira-kira hal apa sih yang mempengaruhi sampai bisa dicabut gitu? Apakah ada kasus atau gimana? Nah itu di beberapa kasus itu kan di pengadilan itu yang berhak menentukan itu tentu saja pengadilan. Jadi pengadilan ketika ada seseorang misalnya melakukan kesalahan pidana dan kemudian ada hukuman tambahan dicabut hak pilihnya, maka itu wajib dipenuhi karena itu keputusan pengadilan yang sah oleh negara. Nah, jadi meskipun dia secara administratif tadi memenuhi tadi, tapi misalnya warga negara Indonesia sudah berumur 17 tahun tapi oleh pengadilan dicabut ya mestinya tidak boleh karena keputusan pengadilan itu kan wajib dilaksanakan oleh warga negara. Nah, gitu. Terus kan kita sebagai siswa-siswi gitu ya, pemuda-pemuda ini kan baru masuk ke dalam ranah yang namanya mau nyoba pemilu gitu kan. Ada tantangan apa sih yang bisa kemungkinan kita dapatkan gitu? Oh baik. Nah ini sebelum ke sana memang
data khususnya di Kebumen. Ini kita mengenal ada generasi X, Y, Z gitu ya. Nah, kita kemarin sudah menetapkan DPT. Itu DPT Kebumen sebesar 1.075.222 kalau tidak salah itu. Nah, itu generasi X dan generasi Y dan Z-nya itu jumlahnya kalau generasi X itu sekitar 30,59%, sedangkan generasi Z-nya itu 20,54 kalau tidak salah. Sehingga total itu kan hampir 52%. Sangat besar. Nah, potensi itu berarti potensi suara ya. Jika mereka kemudian menjadi pemilih yang baik, tidak golput, maka ada potensi suara pemilih mula atau pemilih muda generasi X Y tadi itu sebesar 52%-an. Penting bagi kita untuk memahamkan menjadi pemilih yang cerdas, memahami pemilu itu apa, seperti apa, fungsinya apa dan lain sebagainya. Maka kami sangat senang ketika diundang begini di sekolah-sekolah berhadapan dengan generasi muda agar lebih paham dari awal tentang demokrasi dan pemilu. Nah, masalahnya kemudian dalam pelaksanaan ada beberapa tantangan yang dihadapi, misalnya money politik. Nah, ini generasi muda jangan sampai nih kedaulatannya itu hanya dibeli dari murah begitu kan, ya dengan uang atau barang apalah itu yang menjual murah dalam tanda kutip kedaulatannya. Karena kedaulatan suara ini tidak terbeli. Dialah yang menentukan masa depan besok, siapa yang jadi pemimpinnya, siapa jadi wakil rakyatnya. Yang kedua ada juga kesalahan pemahaman tentang pemilu. Salah pemahaman tentang pemilu. Pentingnya pemilu seperti apa dia nggak tahu. Ini apakah mempengaruhi kehidupan kita di masa depan atau tidak. Nah, pendidikan tentang pemilu yang salah itu juga menjadi potensi kesalahan juga kan. Maka kita penting untuk melakukan pendidikan itu, terutama di generasi muda. Kemudian terkait hoax, intimidasi, kemudian black campaign, itu hal-hal yang menjadi potensi ancaman bagi pemilih pemula untuk menjalankan kedaulatannya dengan baik gitu. Apalagi di era digital. Ya, di era digital, karena kontrol era digital kita pegang HP, yang mengontrol siapa? Kan dirinya sendiri. Dan hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Betul. Nah, dia maka harus dibekali dengan pengetahuan, kedewasaan dalam menganalisis sesuatu yang ada di media sosial, karena ini dunia maya itu luasnya tak terhingga gitu, dan harus dikontrol oleh dirinya, kesadaran dirinya itu. Makanya itu adalah pentingnya kita para pemula diberikan sosialisasi begitu ya Pak. Kami berharap begitu. Oke, terus DPT itu kalau boleh tahu tadi singkatan dari apa sih Pak? Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap gitu. Artinya kalau udah masuk DPT akan menjadi DPT terus seumur hidup gitu atau gimana? Iya betul. Dari DPT di setiap penyelenggaraan pemilu itu ada tahapan namanya pemutakhiran daftar pemilih tetap. Jadi di sana setiap orang yang sudah memenuhi syarat tadi, ya berusia WNI, berusia 17 tahun gitu, itu menjadi potensial pemilih. Ya, maka dia didata oleh petugas dari KPU, yang sebenarnya panitia mendaftar pemilih itu datang ke rumah-rumah mencatat mana di anggota keluarga ini yang sudah memenuhi syarat itu, maka dia dicantumkan dalam proses daftar pemilih tadi. Tahapannya macam-macam, dari daftar pemilih sementara dulu dicek, kemudian setelah itu disusun menjadi DPT, di DPT ditetapkan sebagai pemilih. Nah, itu bisa dicek itu. Nah, diceknya ini kalau generasi muda kalau merasa dirinya tanggal 14 Februari kok saya sebenarnya sudah memenuhi syarat, itu bisa dicek di DPT online di Play Store. Gitu ya, Pak? Ada ya. Nanti dibuka di Play Store, itu di situ ada cek DPT online, itu aplikasinya di-download aja. Nanti di dalam itu ada menu untuk ngisi misalnya NIK-nya berapa. Namanya siapa, diklik nanti udah muncul dia warga alamat di mana, kemudian terdaftar di TPS berapa, itu sudah ada di sana. Nah, nanti bisa dicoba ini sekaligus ngecek. Tapi kalau belum terdata tapi dia sudah misalnya memenuhi syarat itu ya udah 17 tahun kok belum data, maka segera
ke PPS atau penyelenggara pemilu setempat yang terdekat kan di desa misalnya. Oh iya. Datang ke PPS terdekat nyatakan, "Loh, saya ini memenuhi syarat tapi kok belum masuk di DPT." Nah, nanti diproses. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu udah masuk dalam DPT atau belum nih, bisa cek di DPT, aplikasi ya. Iya, aplikasi Gitu. DPT online. Terutama Cek buat DPT teman-teman online. siswa-siswi Mandua Kebumen nih. Iya. Oke, terus terakhir ada pesan dan pesan nggak buat kita nih para pemula yang nantinya akan memilih pemimpin kita di 2024 nanti. Oke. Bagi teman-teman muda sekalian, nah khususnya ini siswa-siswi Mandua Kebumen, kalian adalah penerus bangsa. Jadi setiap bangsa itu bergilir, muda menggantikan yang tua, yang kecil nanti menggantikan yang muda, terus bergilir gitu sebagai pemegang estafet, ya, estafet kehidupan, estafet bernegara, termasuk estafet kepemimpinan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami bagi kita semua bahwa masa depan ditentukan oleh yang muda ini. Kehidupan ke depan itu ditentukan oleh anak-anak muda sekarang. Maka tergantung pada pengetahuan pemuda yang saat ini. Nah, khususnya dalam bidang kenegaraan, pemerintahan, kehidupan demokrasi atau pelaksanaan pemilu, ini penting keberhasilannya tergantung pada adik-adik sekalian yang muda ini, yang semakin memahami tentang demokrasi, pemilu, hak kedaulatannya, maka semakin cerah negara ini letakkan amanat keberlangsungan estafet pemerintahan, estafet kenegaraan, estafet pembangunan negara ini pada generasi muda. Disitulah peran keberlangsungan antara bergulirnya generasi terdahulu dan generasi muda itu dijembatani dengan pengetahuan yang baik, bekal yang baik, sehingga Indonesia berjaya tergantung pada generasi muda yang siap untuk menatap ke depan dengan segala pengetahuan dan kemampuan menghadapi tantangan ke depan. Demikian. Wah, terima kasih sekali Bapak atas semua kesan dan pesannya, juga sosialisasi yang tadi sudah diberikan gitu. Sama-sama. Oke. Nah, ini adalah episode bersama anggota dari KPU Kabupaten Kebumen. Kayaknya cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sekian dari saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke seluruh platform yang kalian punya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Yes,